Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 2. Pada pertemuan yang lalu kita belajar apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan? Mudah-mudahan masih ingat ya. Hari ini kita akan belajar cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Masih ingat ya, gagasan pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Dan inti paragraf itu akan dijelaskan oleh gagasan pendukung. Berikut ini cara-cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dituangkan dalam bentuk diagram. Yang pertama, kalian baca paragraf dengan seksama. Baca paragraf dengan seksama. Setelah membaca paragraf dengan seksama, kalian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Kalian cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Setelah kalian cermati, kalian akan bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di manakah gagasan pokoknya? Di awal apa di akhir kalimat pada paragraf. Setelah kalian sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, gagasan pokoknya itu adalah inti suatu paragraf, didukung oleh gagasan pendukung sebagai cabang-cabang dari gagasan pokok. Ini adalah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba kita cermati paragraf berikut ini. Ada suatu paragraf dengan isinya Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kalian baca, cermati dari awal hingga akhir. Setelah kalian cermati, kemudian kalian tentukan di manakah kalimat utamanya. Di awal apa? Gagasan pokok dari bacaan tadi terletak pada di awal paragraf, sehingga dinamakan paragraf deduktif. Apa itu gagasan utamanya? Yaitu Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Ini gagasan pokoknya. Kemudian gagasan pokok ini akan didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau gagasan pendukungnya. Apa saja gagasan pendukungnya? Yang pertama, gagasan pendukungnya yaitu keragaman bahasa tidak memecah belah negara. Ini gagasan pendukung yang pertama. Kemudian gagasan pendukung yang selanjutnya yaitu bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan? Maka didukung dengan gagasan pendukung sebuah kalimat, bahasa Indonesia adalah cara mempersatu bangsa Indonesia. Jadi gagasan pokoknya mempunyai 3 gagasan pendukung. Ini adalah menuangkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Jadi gagasan pokoknya didukung dengan gagasan pendukungnya.
Apa tujuan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam diagram atau bentuk peta pikiran? Agar memudahkan kalian memahami suatu teks dalam suatu bacaan. Jadi kalau kalian tidak memahami suatu bacaan itu, maka kalian harus mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya agar kalian paham apa maksud dari suatu teks bacaan. Cara membuat ringkasan. Cara yang pertama yaitu membaca teks berulang-ulang sampai paham. Jadi kalian baca berulang-ulang sampai paham. Setelah kalian sudah paham, kalian cari gagasan pokok setiap paragrafnya. Kalian catat gagasan pokok setiap paragrafnya. Ketika sudah kalian catat paragrafnya, setiap paragrafnya, kemudian kalian membuat kalimat baru dari gagasan pokok yang sudah kalian cari, tetapi tetap dalam urutan yang sama seperti teks aslinya. Kemudian menyusun paragraf dalam kalimat tunggal. Ingat, hindari pengulangan dalam kalimat. Cara membuat ringkasan. Cara yang pertama yaitu membaca teks berulang-ulang sampai paham. Jadi kalian baca berulang-ulang sampai paham. Setelah kalian sudah paham, kalian cari gagasan pokok setiap paragrafnya. Kalian catat gagasan pokok setiap paragrafnya. Ketika sudah kalian catat paragrafnya, setiap paragrafnya, kemudian kalian membuat kalimat baru dari gagasan pokok yang sudah kalian cari, tetapi tetap dalam urutan yang sama seperti teks aslinya. Kemudian menyusun paragraf dalam kalimat tunggal. Ingat, hindari pengulangan dalam kalimat. Cara membuat ringkasan. Cara yang pertama yaitu membaca teks berulang-ulang sampai paham. Jadi kalian baca berulang-ulang sampai paham. Setelah kalian sudah paham, kalian cari gagasan pokok setiap paragrafnya. Kalian catat gagasan pokok setiap paragrafnya.